Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab 380. Pada saat ini, Xiaoyan, yang awalnya terperangkap oleh 4 pedang besar, tidak lagi memiliki aura putus asa seperti sebelumnya. Sebaliknya, aura itu digantikan oleh aura kejam yang menyerupai binatang iblis. Keengganan dan keengganannya untuk berpisah dengan orang-orang yang dicintainya dan teman-temannya telah sepenuhnya dinyalakan oleh kata-kata Guyu. Pada saat yang sama, ketika Xiaoyan dengan cepat mengeksekusi 3 perubahan misterius api langit, tubuh Xiaoyan yang seperti gunung juga bergetar hebat. Emosi yang hebat di dalam hatinya menyebabkannya menjadi seperti tong dinamit yang menyala. Setiap kali dia bernapas, angin dan awan di wilayah ini akan melonjak. Saat Xiaoyan menelan api pembeku tulang, aura mengamuk dengan panik melonjak dari tubuh Xiaoyan. Kultivasi Xiaoyan juga dengan cepat melonjak dari level setengah kaisar bela diri bintang 5. Dalam sekejap, aura Xiaoyan benar-benar telah menembus level setengah kaisar bela diri bintang 8 dan melangkah ke level setengah kaisar bela diri bintang 9. Meskipun ini hanya peningkatan kekuatan sementara, Xiaoyan tetap tidak bisa menahan rasa fanatisme. Meskipun keadaan pikirannya agak linglung, fanatisme di wajah Xiaoyan semakin pekat. Pada akhirnya, aura di dalam tubuh Xiaoyan berhenti di level setengah kaisar bela diri bintang 9. Kesenjangan besar antara setengah kaisar bela diri dan kaisar Do bukanlah sesuatu yang bisa dijembatani hanya dengan menggunakan teknik rahasia. Namun, Xiaoyan yang hampir gila jelas tidak puas dengan ini. Setelah mencoba memeras kekuatan api surgawi berulang kali, Xiaoyan akhirnya mengeluarkan raungan serak seperti binatang iblis. Pada saat ini, garis keturunan Kaisar Do di tubuhnya tiba-tiba melonjak. Dengan tambahan kekuatan garis keturunannya dan 3 perubahan misterius api langit, aura Xiaoyan akhirnya meningkat sekali lagi. Namun, dibandingkan dengan sebelumnya, meskipun Xiaoyan telah mengaktifkan kekuatan garis keturunannya, dia telah melewati penghalang antara Kaisar setengah bela diri dan Kaisar Do. Bagaimanapun, celah di antara keduanya terlalu besar. Bahkan dengan dukungan kekuatan garis keturunannya, aura Xiaoyan masih hanya seperti kaisar setengah bela diri bintang 9 tingkat lanjut. Raung, Xiaoyan tampaknya tidak mau menyerah. Dia telah menggunakan semua metodenya, tetapi kekuatannya masih belum bisa mencapai level yang diinginkannya. Ini membuatnya semakin marah. Pada saat yang sama, pedang raksasa Lingtian menghantam kepala Xiaoyan. Sudah terlambat bagi Xiaoyan untuk melakukan gerakan lain. HMP, bocah, berhentilah mencoba membingungkan hal-hal di sini. Kamu hanya mengandalkan teknik rahasia. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat melawanku? Ekspresi Jianming tanpa sadar berubah ketika dia melihat bahwa aura di dalam tubuh Xiaoyan sekali lagi menjadi bergolak. Namun, perbedaan kekuatan mereka terlihat jelas. Dia tidak terlalu peduli dengan perubahan kekuatan Xiaoyan dari sudut pandang Jianming. Terlepas dari bagaimana Xiaoyan melompat-lompat, dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Dia tidak percaya bahwa dengan kekuatan Xiaoyan yang sedikit, Xiaoyan tidak akan mampu bertahan hidup dengan teknik Do-nya yang bahkan menyebabkan seorang Do dialek gemetar ketakutan. Adapun perlawanan, Jianming bahkan tidak memikirkannya. Ujung pedang emas itu menghantam. Aura pedang yang tajam memotong api surgawi putih tebal di permukaan tubuh Xiaoyan, memperlihatkan tubuh Xiaoyan di bawah api surgawi, merasakan aura pedang di atas kepalanya. Xiaoyan mengangkat kepalanya. Dia merasa seolah-olah kepalanya sedang dipotong oleh kekuatan yang tak terlihat. Perasaan sedingin es perlahan-lahan menyerbu hatinya. Mati. Wajah Jianming ganas. Aura pedang emas menjadi lebih menakutkan di bawah kendalinya. Cahaya keemasan yang dipancarkannya juga menjadi semakin mencolok. Hah! Teriakan tajam seperti guntur terdengar. Tangan besar Xiaoyan tiba-tiba melambai. Kedua lengannya bergetar dan terbelah ke kedua sisi. Api surgawi di belakangnya melonjak keluar dan menggumpal menjadi banyak pusaran api putih tebal di ruang kosong di sekitar tubuh Xiaoyan. Pusaran api baru saja terbentuk ketika Xiaoyan segera melambaikan kedua tangannya. Lengannya yang besar membawa suara huhu dari angin yang bertiup kencang. Api surgawi membubung di kedua lengannya. Saat angin bertiup, api pun berkobar. Kedua lengan Xiaoyan bagaikan sepasang sayap api yang besar. Mereka bergerak melawan angin, memancarkan perasaan seolah-olah menjulang tinggi di atas dunia. Pada saat yang sama, ketika kedua telapak tangan besar Xiaoyan saling menghantam dengan keras, api surgawi pun menyapu. Sejumlah pilar cahaya api tebal tiba-tiba membumbung ke langit dari pusaran api di sekelilingnya. Mereka bertemu dengan pedang besar yang turun ke arah kepala Xiaoyan. Gaga-gaga.
Kau benar-benar tidak tahu batas kemampuanmu. Kau benar-benar berani menerima segel pedang di ini. Kau benar-benar mencari kematian. Sudut mulut Jianming tanpa sadar terangkat menjadi senyum mengejek ketika dia melihat bahwa Xiaoyan benar-benar menggunakan serangan sebagai pertahanan dan tidak berniat mundur. Segel pedang miliknya ini telah membunuh sejumlah elit Dodi yang tidak diketahui jumlahnya. Pada saat ini, Xiaoyan di depannya, seorang ban di belakang, tidak akan dapat memblokir segel pedangnya bahkan jika dia menambahkan berbagai teknik do di tubuhnya. Namun, Xiaoyan, yang saat ini dalam keadaan marah, tentu saja tidak memiliki suasana hati untuk peduli apakah dia dapat memblokirnya atau tidak. Dia hanya akan melakukan yang terbaik untuk menghadapi pertempuran apapun secara langsung. Meskipun aura pilar cahaya api surgawi tidak lemah, itu tidak dapat menghindari terpotong di bawah ketajaman pedang besar itu. Pada saat api surgawi menghilang dan energi pilar cahaya api benar-benar habis, cahaya keemasan yang menutupi pedang besar Lingtian tidak berubah. Sebaliknya, aura tajamnya menjadi lebih sombong. Gelombang demi gelombang aura pedang tak terlihat tersapu. Di dalam ruang 4 dinding ini, itu membentuk gelombang energi yang lebih luas dan perkasa yang menghantam Xiaoyan. Raungan seperti binatang buas yang liar dan marah mengguncang langit. Xiaoyan mengangkat kepalanya. Api surgawi menyembur keluar dari sepasang mata emasnya yang berkedip-kedip. Dengan setiap napas yang diambil Xiaoyan, akan ada gelombang api yang menyapu keluar dari mulut dan hidungnya. Di bawah cahaya keemasan, wajah Xiaoyan tampak garang. Ada ekspresi arogan di antara alisnya. Tiba-tiba, Xiaoyan mengangkat kedua telapak tangannya ke dadanya. Ke-10 jarinya bergerak bersamaan. Setiap kali ujung jarinya bertabrakan, akan ada lingkaran energi tak terlihat yang menyebar, menyebabkan ruang di sekitar Xiaoyan bergetar tanpa henti. Pada saat yang sama, energi liar dan ganas yang terkumpul dari api surgawi di dalam tubuh Xiaoyan juga dengan cepat berkumpul di telapak tangan Xiaoyan. Mengikuti setiap napas yang diambil Xiaoyan, semua orang di daerah itu dapat merasakan ruang kosong bergetar dan tanah bergetar karenanya. Segel, kaisar, kuno. Ketika Xiaoyan meludahkan ketiga kata ini satu persatu dengan nada yang dalam, aura yang dalam, seperti naga tersembunyi yang muncul dari laut, menyebar dari telapak tangan Xiaoyan. Pada saat yang sama, cahaya keemasan yang menyilaukan mengembun menjadi segel emas misterius di telapak tangan kanan Xiaoyan yang lebar. Itu menutupi seluruh telapak tangan kanan Xiaoyan. Pada saat berikutnya, tepat ketika pedang besar itu hendak mendarat di kepala Xiaoyan, telapak tangan kanan Xiaoyan tiba-tiba menyerang. Segel emas di tangannya meninggalkan telapak tangannya dan mengembang dengan cepat. Segera setelah itu, segel emas itu membawa kekuatan yang besar dan perkasa. Aura dan bertabrakan dengan keras dengan pedang besar itu. Boom! Saat segel emas dan pedang besar itu bertabrakan, gelombang doki yang mengerikan segera melonjak keluar dari titik tabrakan. Bergema di dalam ruang sempit ini, pedang besar itu bergetar dan tekanan yang mengerikan segera menekan ke bawah seperti gunung teh. Segel emas raksasa itu juga tanpa sengaja tenggelam sedikit. Ekspresi Xiaoyan langsung menjadi jelek. Raungan, seluruh tubuh Xiaoyan bergetar hebat, menyebarkan gelombang doki yang menyerangnya. Pada saat yang sama, doki melonjak liar di telapak tangannya. Wajahnya ganas saat dia dengan paksa menangkis pedang raksasa itu. Namun, tindakan Xiaoyan ditakdirkan untuk tidak menjadi solusi jangka panjang. Bahkan jika dia menggunakan semua kekuatannya, dia pasti tidak akan cocok untuk serangan pedang dari seorang Dodi elit. Pada saat ini, alasan dia mampu menangkis pedang ini adalah karena Jianming belum benar-benar menggunakan kekuatan segel pedang ini. Pada saat ini, hanya kekuatan pedang ini yang tenggelam, dan aura pedang yang dikandungnya telah menyebabkan Xiaoyan mengalami kesulitan seperti itu. Sulit membayangkan apakah Xiaoyan akan memiliki kesempatan untuk menangkisnya jika kekuatan pedang raksasa ini benar-benar meletus. Retak! Sesaat kemudian, garis retakan tiba-tiba muncul di segel emas raksasa itu. Ujung pedang, yang memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, menusuknya. Kekuatan yang sangat besar dan menakutkan mengalir turun dan tubuh Xiaoyan, yang melayang di udara, segera tenggelam secara signifikan. Bahkan segel emas yang sangat besar juga mulai bergetar hebat saat ini. HMP. Xiaoyan, dengan kekuatanmu yang sedikit ini, bahkan jika aku memberimu lebih banyak teknik rahasia, itu pada akhirnya tidak lebih dari sekadar bualan kosong. Itu semua hanya omong kosong tetapi tidak ada bentuknya. Pada akhirnya, kamu tetap orang yang tidak berguna. Wajah Jianming tanpa sadar menampakkan ekspresi terkejut saat dia melihat Xiaoyan benar-benar mampu menangkis pedangnya. Namun, ketika garis retakan itu muncul pada segel emas, wajah Jianming sekali lagi digantikan dengan ejekan menghina. Baiklah,
Aku sudah cukup bermain. Selanjutnya, aku akan membiarkanmu mengalami kekuatan sebenarnya dari segel pedang kaisar ini. Setelah teriakan dingin dipancarkan, Jianming melambaikan kedua jarinya. Segera, aura pada pedang besar itu tiba-tiba meletus. Kekuatan yang menakutkan langsung menekan ke bawah. Tubuh Xiaoyan, yang baru saja stabil, sekali lagi jatuh tak terkendali. Pedang besar itu juga mengikuti dan menebas dengan keras. Bang! Disertai dengan dentuman keras, segel emas besar di depan Xiaoyan langsung hancur oleh pedang besar itu. Pada saat yang sama, Xiaoyan, yang berada di bawah, tidak bisa menahan diri untuk tidak segera memuntahkan seteguk besar darah. Auranya langsung melemah. Mati. Tubuh Xiaoyan jatuh tak terkendali, dan pedang besar itu mengikuti dari dekat. Ujung pedang diarahkan ke dada Xiaoyan. Angin pedang itu tajam dan aura pedang melonjak. Bang! Tubuh Xiaoyan dengan berat menghantam tanah di bawahnya. Tubuhnya yang kecil seperti gunung menghantam tanah, membentuk lubang sedalam puluhan kaki. Darah segar menyembur keluar dan pedang besar itu juga jatuh pada saat ini. Xiaoyan, teman kecil Xiaoyan, di dalam formasi, Luo Jin dan Zheng Yi berteriak kaget. Tangan Luo Jin, yang berlumuran darahnya sendiri, bergetar hebat saat dia mengepalkannya. Ekspresinya mengerikan. Dia tidak menyangka bahwa beberapa orang di depannya akan begitu berani. Pada saat berikutnya, ketika Luo Jin melihat ujung pedang besar menembus dada Xiaoyan, satu-satunya pikiran dalam benaknya adalah, hari ini, dia harus membantai 4 sekte. Bab 381. Bang! Ketika pukulan terakhir Xiaoyan menghancurkan gagang pedang besar yang dipegangnya erat-erat di tangannya, tubuh Xiaoyan jatuh ke belakang tanpa daya. Bang! Bang! Suara ledakan lain terdengar dan cahaya keemasan tersebar. Tubuh kaca kingkung yang ditopang Xiaoyan dengan getir juga tersebar pada saat ini. Tubuh Xiaoyan jatuh dengan keras dari udara dan akhirnya mendarat di dasar lubang besar yang dalam di bawah. Jika bukan karena bone chilling flame yang melindungi tubuhnya, kemungkinan jatuh ini, selain luka-luka di tubuh Xiaoyan, sudah cukup untuk merenggut nyawanya. TSK, 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 TSK. Orang ini benar-benar menghancurkan pedang itu. Apakah dia benar-benar hanya seorang bandi? Itu adalah Dodi Elite. Bagaimana orang ini melakukannya? Dia benar-benar mampu menghancurkan senjata yang telah diaglomerasi oleh Dodi. CK. Jangan lupakan hal yang paling penting. Jianming, Kaisar Pedang, adalah kepala salah satu dari 4 sekte besar di wilayah barat. Kekuatannya telah mencapai level Dodi bintang 8. Bahkan di seluruh wilayah barat, jumlah orang yang dapat bersaing dengannya dapat dihitung dengan jari. Itu benar. Xiaoyan benar-benar mampu menghancurkan senjata yang telah dikumpulkan Kaisar Pedang. Terlepas dari apakah Kaisar Pedang telah menggunakan kekuatan penuhnya atau tidak, nama Xiaoyan kemungkinan akan menyebar ke seluruh wilayah barat setelah hari ini. Sungguh malang. Terlepas dari seberapa kuat Xiaoyan, para kepala dari 4 sekte besar telah melangkah maju secara pribadi hari ini. Bahkan jika dia memiliki 10 nyawa, itu tidak akan cukup bagi mereka untuk membunuhnya. Menjadi terkenal hanyalah ilusi. Sayang sekali. Berbagai diskusi dan tatapan berulang kali dipancarkan dari kerumunan di luar medan perang. Kota Hijau Giok, yang awalnya menjadi sunyi karena pertempuran besar, sekali lagi menjadi berisik karena keruntuhan Xiaoyan. Namun, dibandingkan dengan percakapan pribadi orang-orang di luar medan perang, wajah Jianming suram saat ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan benar-benar akan begitu gagah berani. Xiaoyan telah mempertaruhkan nyawanya untuk menghancurkan segel pedang keenamnya. Namun, juga karena ini tindakan Xiaoyan telah membangkitkan niat membunuh dari 4 master sekte. Xiaoyan telah berulang kali menciptakan keajaiban yang sama sekali tidak mungkin di mata mereka. Mereka tidak lagi memiliki suasana hati untuk menyelidiki alasan di balik ini. Pada saat ini, 4 elit Dodi hanya memiliki satu pikiran di hati mereka. Itu untuk melenyapkan Xiaoyan dan melenyapkan semua masalah di masa depan. Jianming, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, mungkinkah kamu masih ingin menahan diri? Penundaan yang tidak semestinya penuh dengan mimpi. Kamu harus segera bertindak dan membunuh Xiaoyan untuk melenyapkan semua masalah di masa depan. Tangan Chen Zhen di balik lengan bajunya tiba-tiba mengepal erat. Formasi penjara petir 9 surgawi di belakangnya segera menembakkan puluhan ribu sinar cahaya yang pekat. Banyak petir berwarna darah tebal membubung ke langit. Seluruh formasi besar itu secara bertahap berubah menjadi warna merah darah yang aneh. Ini adalah bentuk sebenarnya dari formasi penjara petir 9 surga. Chen Zhen, kau benar-benar berani. Kami adalah Pavilion Yunyin. Jika sesuatu terjadi pada kepala pavilion kami, tidak satu pun dari 4 sekte besar kalian akan mampu bertahan.
Hati Zhang Yi tiba-tiba hancur saat melihat kejadian ini. Ia tahu bahwa Chen Zhen benar-benar berniat membunuh. Jika itu terjadi, kemungkinan besar ia dan Luo Jin akan benar-benar dalam bahaya. Namun, dari sudut pandangnya, tidak ada artinya jika ia mati. Yang terpenting adalah Luo Jin di sisinya. Sebagai seorang tetua Pavilion Yunin, misi terbesar Zhang Yi adalah memastikan keselamatan Luo Jin. Untuk menyelesaikan misi ini, ia bahkan rela mengorbankan nyawanya sendiri. Namun, Zhang Yi tidak mau menggunakan cara ini, kecuali ia tidak punya pilihan lain. Haha, tetua Zhang Yi, jangan bodoh. Bukankah kepala pavilion mengatakan bahwa selama Xiaoyan mati, ia akan menghancurkan 4 sekte besar kita, karena kita akan mati dengan cara apapun. Mengapa tidak menyeret seseorang bersama kita? Terlebih lagi, menggunakan kehidupan seorang bandi sebagai ganti 4 dodi kami adalah kesepakatan yang bagus untukmu. Chen Jin tertawa mengejek ketika mendengar ini. Wajah tuanya dipenuhi dengan ekspresi dingin. Kilatan dingin keluar dari mata tuanya yang dalam. Niat membunuh di dalamnya sama sekali tidak tersembunyi. HMP, Chen Jin, apakah kamu benar-benar berani membunuhku? Dibandingkan dengan Zhang Yi di samping, Luo Jin jauh lebih tenang saat ini. Luo Jin mengangkat kepalanya dengan wajah pucat. Tatapannya terfokus pada Chen Jin saat dia bertanya dengan suara yang dalam. HMP, tetua Chen menyipitkan matanya. Dia menjentikan jari telunjuknya dan cahaya keemasan langsung melesat ke dahi Luo Jin. Tubuh yang terakhir menegang dan segera menjadi lemah. Kepala pavilion, melihat pemandangan ini, wajah tua Zhang Yi segera dipenuhi dengan keterkejutan. Dia membungkukkan tubuhnya ke depan dan buru-buru mendukung Luo Jin. Baru ketika dia menyadari bahwa yang terakhir hanya pingsan, dia menghela napas panjang lega di dalam hatinya. Setelah membantu Luo Jin meminum pil obat tingkat D, dia menatap Chen Jin dengan tatapan tajam. Namun, saat ini, Chen Jin sudah mengalihkan pandangannya. Hehe, Chen Jin, sepertinya tebakan bocah itu benar. Kau benar-benar tidak berani membunuhnya. Wu Jitian telah mengamati situasi di arena. Ketika dia melihat ini, dia tidak bisa menahan tawa pelan pada Chen Jin. HMP, bahkan jika kau memiliki keberanian 10 kali lipat, apakah kau berani membunuhnya? Chen Jin mendengus dingin sebagai tanggapan. Demi kehidupan lamanya, dia tidak berani membunuh Luo Jin dengan mudah. Bagaimanapun, identitas Luo Jin terlalu istimewa. Sebelum dia memiliki keyakinan mutlak, dia tidak hanya tidak dapat membunuh Luo Jin, bahkan jika Luo Jin akan mati, tetapi dia juga harus menyelamatkannya. Selama dia memiliki Luo Jin di tangannya, bahkan jika orang-orang di belakang Pavilion Yunin benar-benar datang mencarinya, dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk melawan. Jika tidak, dia akan benar-benar kehilangan segalanya. Saat ini, Luo Jin telah menjadi jimat pelindung mereka. Selama mereka menggunakannya untuk mengancam orang-orang dari Pavilion Yunin, mereka tidak akan berani melakukan apapun kepada mereka. Ketika saatnya tiba, mereka hanya perlu memaksa mereka untuk bersumpah pada sumpah hukuman kilat dan mengembalikan Luo Jin kepada mereka. Hehe, aku sudah mengawasi sisi ini sepanjang waktu. Saat kau membuatnya pingsan, aku hampir saja bertindak. Jika aku tidak menyadarinya tepat waktu, aku khawatir bocah itu akan sangat percaya diri. Melihat Chen Jin mengakuinya, Wu Jitian terkekeh. Di balik senyumnya yang tampak kasar, ada kebijaksanaan yang sama sekali tidak cocok dengan penampilannya. Dengan cara ini, dia tidak hanya bisa membunuh Xiaoyan dan mendapatkan langkah kepunahan langit, tetapi dia juga bisa terhindar dari kejaran Pavilion Yunin. Itu seperti membunuh 3 burung dengan 1 batu. Jadi mengapa tidak? Di sisi lain, Ye Luotian melihat pemandangan itu dengan senyum di wajahnya. Dia membelai janggutnya dengan 1 tangan dan sepasang mata yang cerah berputar-putar di rongganya. Cahaya gelap yang sangat samar melintas di pupil matanya yang dalam. Selanjutnya, ada Jian Ming. Sejak Jian Ming mendengar kata-kata Chen Jin, dia tidak bisa tidak mengingat saat dia dihancurkan oleh ahli misterius itu. Itu adalah rasa sakit yang akan menghantuinya selama sisa hidupnya. Bahkan jika dia menghabiskan sisa hidupnya, dia tidak akan bisa menghapusnya. Itu juga karena ini, sehingga dia tidak berani membunuh Xiaoyan sebelum dia memiliki keyakinan mutlak. Namun, pada saat ini, melihat bahwa Luo Jin telah ditundukkan oleh Chen Jin sebagai salah satu dari 4 sekte besar, dia secara alami memahami niat yang terakhir. Dengan jawaban di dalam hatinya, dia secara alami tidak akan memiliki keraguan ketika dia menyerang. Hehehehe, Xiaoyan, harus kukatakan bahwa kaulah orang pertama yang dilihat di ini sejak aku mulai berlatih yang mampu berjuang begitu lama di bawah serangan terus-menerus dari seorang Dodi. Namun, justru karena inilah semakin kemampuanmu menantang surga,
Semakin Di ini ingin membunuhmu. Ini adalah takdirmu dan juga kehendak surga. Karena itu, kau harus patuh mati. Wajah Jian Ming menunjukkan penghinaan saat dia melihat Xiaoyan yang terbaring di lubang besar. Sebuah pikiran melintas di hatinya dan ratusan pedang tajam segera menggumpal di udara. Aura pedang melonjak, mengikuti perintah Jian Ming. Ratusan pedang itu langsung melesat ke arah Xiaoyan yang sedang berbaring di lubang besar di bawah. Kali ini, Jian Ming ingin Xiaoyan mati sampai dia tidak bisa mati lagi. Hari ini, bahkan jika surga datang, Xiaoyan harus mati di depannya. Swoosh! Ratusan pedang tajam itu mengeluarkan suara angin kencang yang berhembus kencang saat mereka berubah menjadi banyak sinar cahaya di ruang hampa. Mereka seperti tetesan air hujan yang memenuhi langit. Dalam sekejap, mereka telah tiba dalam jarak 100 kaki dari Xiaoyan. Aura pedang yang tak terlihat telah meninggalkan bekas-bekas pedang yang bersilangan di tanah di sekitar tubuh Xiaoyan. Pada saat berikutnya, pedang panjang itu telah tiba di kepala Xiaoyan. Dalam sekejap, Xiaoyan akan benar-benar mati. Namun, pada saat ini, suara tua yang tumpul namun mengguncang bumi, yang tampak sangat sombong, tiba-tiba bergema di seluruh area. Enyahlah, bab 383. Perubahan tiba-tiba yang tak terduga ini juga menyebabkan hati Jian Ming dan yang lainnya terkejut. Namun, saat mereka sadar kembali, mereka hanya bisa melihat bahwa hujan pedang yang memenuhi langit sebenarnya tidak berada di bawah kendali Jian Ming karena pedang-pedang itu meledak dengan cepat. Bang, 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 bang. Dalam beberapa tarikan napas, ratusan pedang yang memiliki kekuatan yang luar biasa dan hendak membunuh Xiaoyan, seperti balon yang telah digelembungkan dan meledak. Pedang-pedang itu dengan cepat dimusnahkan, berubah menjadi titik-titik cahaya energi yang memenuhi langit. Setelah itu, pedang-pedang itu perlahan menghilang dari dunia ini. Pemandangan yang begitu mengejutkan itu menyebabkan hawa dingin muncul di hati setiap orang yang hadir. Sulit untuk membayangkan bahwa pedang-pedang yang dikumpulkan oleh seorang Do di elit sekali lagi telah patah. Selain itu, dibandingkan dengan Xiaoyan, yang telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghancurkannya sebelumnya, pemandangan ini tidak diragukan lagi bahkan lebih mengejutkan. Dalam sekejap, semua orang di luar medan perang tanpa sadar mulai berbisik satu sama lain, menyebabkan suasana di medan perang secara bertahap menjadi sedikit serius. Dibandingkan dengan keterkejutan di hati setiap orang di luar, wajah lama Jian Ming, yang adalah pemilik pedang, tampak sangat serius. Tidak perlu mengatakan apapun, kekuatan orang yang menyerang kemungkinan setidaknya berada di kelas Dodi. Selain itu, berdasarkan dugaan Jian Ming, kemungkinan kekuatan orang ini tidak lebih lemah dari keempatnya saat ini. Sial, siapa sebenarnya orang ini? Sejak kapan wilayah barat memiliki Do Dielit tambahan yang kekuatannya sebanding dengan kita? Jangan bilang, orang ini adalah seseorang dari Pavilion Yunyin. Seketika, bukan hanya Jian Ming, Wu Jitian dan yang lainnya di belakangnya juga dengan cepat menyapukan pandangan mereka ke area sekitar dengan tatapan serius. Seolah-olah mereka ingin menemukan orang yang telah menyerang. Pada saat ini, hati Chen Zhen tiba-tiba sangat terkejut. Orang ini benar-benar mampu menghindari deteksi di bawah kekuatan spiritualnya yang kuat sebagai master formasi peringkat 5. Kekuatan orang ini sepertinya bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan Chen Zhen dan yang lainnya. Jika dia tidak turun tangan untuk menyelamatkan Xiaoyan sebelumnya dan malah langsung menyerang Chen Zhen, kemungkinan besar Chen Zhen saat ini akan berakhir terluka parah. Keringat dingin dalam jumlah besar tanpa sadar muncul di dahi Chen Zhen ketika dia memikirkan hal ini. Bahkan pakaian di tubuhnya dengan cepat basah oleh keringat. Namun, pada saat yang sama, jari Chen Zhen yang seperti akar pohon tua sedikit melengkung di balik lengan bajunya. Doki menggumpal di telapak tangannya. Kakinya mundur sedikit tanpa meninggalkan jejak dan mendekati formasi di belakangnya. Dia sudah siap jika pihak lain benar-benar ahli dari Pavilion Yunyin. Terlepas dari apa yang terjadi hari ini, dia harus terlebih dahulu mengendalikan Luo Jin di tangannya, bahkan jika dia tidak membunuh Xiaoyan. Hanya dengan mengendalikan Luo Jin, dia akan mampu memilih jalan untuk bertahan hidup. Lagi pula, jika pihak lain juga seorang Dodi, dia akan benar-benar dalam masalah jika Luo Jin dibawa pergi dengan paksa. Bolehkah aku tahu siapa kamu? Jika memungkinkan, aku ingin mengundangmu untuk menunjukkan dirimu. Pada saat ini, Wu Jitian, yang memiliki temperamen paling berapi-api, lebih langsung. Tubuhnya bergetar saat dia berdiri kokoh di tanah. Sosoknya tinggi dan lurus saat dia menangkupkan tinjunya dan menangkupkannya ke langit yang kosong. Suaranya yang kasar terdengar perlahan. Seperti kata pepatah, seseorang tidak akan menampar wajah yang tersenyum. Sekarang setelah Wu Jitian memperlakukannya dengan hormat,
Pembangkit tenaga listrik yang tidak dikenal itu tentu saja tidak akan terus bersikap kasar. Namun, hasilnya tidak seperti yang diharapkan Wu Jitian. Tidak hanya tidak seperti itu, tetapi juga menyebabkan ekspresinya berubah. Sekarang aku akan memberimu dua pilihan. Pertama, tinggalkan ketiga orang ini dan segera pergi. Aku bisa memperlakukannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kedua, mereka bertiga akan tetap tinggal di sini. Pada saat yang sama, kalian berempat juga akan tinggal di sini selamanya. Suara tua itu terdengar sangat tenang. Tetapi dalam ketenangan itu, ada keagungan yang tak tertandingi. Di bawah sikap yang mengesankan ini, tidak ada yang bisa menentangnya. HMP, seorang pengecut yang menyembunyikan kepalanya, tetapi hanya menunjukkan ekornya benar-benar berani menyombongkan diri tanpa malu-malu. Di ini ingin melihat dari mana kamu mendapatkan keberanian untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Wu Jitian sangat marah ketika mendengar ini. Tubuhnya bergetar dan kedua tangannya yang besar tiba-tiba mengepal. Aura seluruh tubuhnya bergetar dan doki di tubuhnya dengan cepat melonjak keluar. Pelindung bahu di dada kirinya mulai bergoyang seolah-olah masih hidup. Namun, saat aura Wu Jitian hendak meletus, suara seperti guntur tiba-tiba terdengar dari langit. Bang! Hanya dalam sekejap, saat semua orang yang hadir mendengar suara itu, semua orang di kota hijau giok melihat tubuh Wu Jitian yang kuat, seperti beruang terlempar oleh kekuatan tak terlihat tanpa peringatan apapun. Kruk! Tubuh Wu Jitian jatuh dengan keras ke tanah. Baru saat itulah mulutnya tanpa sadar memuntahkan seteguk besar darah segar. Wajahnya yang awalnya merah dan licin dengan cepat berubah pucat. Aura tubuhnya juga sangat melemah saat ini. Ini pertama kalinya. Aku juga berharap ini akan menjadi yang terakhir kalinya. Aku telah memberi kalian semua kesempatan. Enyahlah. Pada saat semua orang pulih, suara tua yang samar itu sekali lagi bergema di langit di atas kota hijau giok. Itu bergema untuk waktu yang lama. Baru pada saat ini Chen Zhen, Jian Ming, Ye Luotian, dan Wu Jitian, yang telah dikirim terbang sebelumnya, sepenuhnya pulih dari keterkejutan di hati mereka. Bahkan 4 elit Dodi, yang memiliki posisi tinggi di wilayah barat, memiliki ketakutan yang tak ada habisnya yang melekat di hati mereka saat ini. Mereka yakin bahwa kekuatan ahli misterius ini telah melampaui tingkat Dodi. Kemungkinan besar dia setidaknya berada di alam transformasi asal. Tubuh Chen Zhen dan 3 lainnya tanpa sadar gemetar hebat ketika mereka memikirkan hal ini. Keterkejutan di hati mereka sulit dijelaskan. Ahli transformasi asal, bahkan di seluruh benua Yuanwu, seorang ahli tingkat ini akan menjadi eksistensi yang sangat kuat dengan status yang sangat tinggi. Hal ini dapat terlihat hanya dengan melihat Tianju. Tetua, kami tidak bermaksud menyinggung Anda. Itu, hanya saja kami sedikit cemas sebelumnya. Itulah sebabnya kami membuat tetua marah. Tetua, tolong jangan tersinggung. Wajah Wu Jitian dipenuhi ketakutan saat dia berdiri dengan susah payah. Meskipun kekuatan di tubuhnya tidak terlalu kuat, serangan itu telah menyebabkan cedera yang cukup serius pada tubuh fisiknya. Kemungkinan besar dia tidak akan bisa pulih untuk waktu yang lama. HMP, kalau begitu, mengapa kalian semua tidak tersesat? Teriakan rendah tua itu tiba-tiba terdengar. Itu seperti guntur tiba-tiba yang mengguncang Wu Jitian dan yang lainnya sampai mereka merasa pusing. Bahkan tidak perlu menyebutkan para kultivator biasa yang berdiri di luar arena. Mendengar ini, mereka berempat saling bertukar pandang. Mata Chen Zhen samar-samar melirik ke belakangnya. Zhang Yi dengan sepenuh hati menjaga Luo Jin. Meskipun dia tahu bahwa seseorang telah datang untuk menyelamatkannya, dia tidak bergerak, tidak peduli apapun. Dia harus memprioritaskan keselamatan Luo Jin. Melihat Zhang Yi menjaga Luo Jin, Chen Zhen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dengan cara ini, mustahil baginya untuk mengalahkan Luo Jin segera. Begitu dia mengambil tindakan, ahli misterius itu mungkin akan meninggalkannya di sini selamanya. Seperti yang telah dia katakan. Namun, jika dia tidak mengambil tindakan sekarang, begitu faksi di belakang Pavilion Yunin mengetahui masalah ini, mereka kemungkinan tidak akan membiarkan masalah itu begitu saja. HMP, singkirkan pikiranmu dan pergilah. Kalau tidak, aku akan mengurusmu sekarang juga. Suara gemuruh memasuki telinga Chen Zhen, menyebabkan tubuhnya bergetar hebat. Ketika dia pulih, dia buru-buru menangkupkan tangannya ke langit dan berteriak dengan suara gemetar. Saudara Chen Zhen, saudara Chen Zhen, saudara Chen Zhen, aku akan tersesat sekarang. Aku akan tersesat sekarang. Aku akan tersesat sekarang. Sebelum dia selesai berbicara, Chen Zhen buru-buru berbalik dan terbang keluar dari kota Zamrud seolah-olah dia melarikan diri untuk menyelamatkan hidupnya. Di belakangnya, Wu Jitian dan yang lainnya menangkupkan tangan mereka ke langit dan mundur. Kemudian, mereka dengan cepat terbang ke 4 arah yang berbeda. Bab 384
Tetua, terima kasih telah menyelamatkan kami. Melihat Chen Zhen dan yang lainnya telah melarikan diri, Shang Yi, yang berdiri berjaga di samping Luo Jin, menatap langit kosong di atas kepalanya dengan penuh hormat dan berkata dengan suara lemah dan penuh hormat setelah beberapa saat. Tidak ada yang perlu disyukuri. Aku hanya tidak tahan jadi aku turun tangan. Suara tua itu masih sangat tenang. Namun, jika seseorang mendengarkan dengan saksama, seseorang akan menemukan bahwa nada orang kuat misterius ini jauh lebih lembut daripada ketika dia berbicara kepada Chen Zhen dan yang lainnya. Hal ini membuat Zhang Yi merasa nyaman di hatinya. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahu tentang orang kuat misterius ini. Siapa sebenarnya orang kuat misterius ini? Oh, tetua. Aku adalah tetua Pavilion Yunyin. Pemuda di sampingku adalah Master Pavilion Yunyin. Karena tetua telah menyelamatkan kita kali ini, aku ingin mengundang tetua untuk menjadi tamu di Pavilion Yunyin. Pada saat yang sama, aku ingin mengambil beberapa barang untuk membalas budi tetua karena telah menyelamatkan nyawa kita. Zhang Yi memutar matanya. Ia takut keempat orang itu tidak mau menyerah dan bersembunyi di luar kota. Jika mereka menunggu tetua ini pergi, Xiaoyan dan yang lainnya tidak akan bisa lolos dari kematian. Tidak perlu khawatir. Mereka sudah kembali ke sekte masing-masing. Tidak mungkin bagi mereka untuk bersembunyi di luar kota. Mengenai Pavilion Yunyin, aku yang tua ini masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Aku tidak akan pergi. Tampaknya telah melihat kekhawatiran di hati Zhang Yi. Tawa sama lelaki tua itu terdengar lagi. Hal ini membuat hati Zhang Yi menjadi rileks. Pada saat yang sama, wajah tuanya tidak dapat menahan senyum malu. Batuk, batuk. Tepat saat suasana menjadi sedikit tenang, beberapa batuk lemah tiba-tiba terdengar. Baru pada saat inilah Zhang Yi bereaksi. Meskipun luka Luo Jin telah stabil, di sisi lain, kondisi Xiaoyan masih sulit dipastikan. Bagaimanapun, dada Xiaoyan telah tertusuk oleh pedang Doudi saat dia terluka parah. Ditambah ledakan energi ganas yang terjadi setelahnya. Luka Xiaoyan tidak bisa lebih serius lagi. Dia harus bergegas dan memeriksanya. Baiklah. Lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Aku yang tua ini akan pergi dulu. Saat suara samar dan tua itu terdengar, tekanan khusus yang merasuki seluruh kota Hijau Giok beberapa saat yang lalu juga menghilang dengan tenang. Semua orang di kota itu juga tiba-tiba merasakan tubuh mereka menjadi lebih ringan saat ini. Dan mereka akhirnya bisa benar-benar rileks. Hanya Zhang Yi yang tidak berani rileks. Dia buru-buru menangkupkan tangannya ke langit, lalu menyeret tubuhnya yang terluka dan dengan cepat terbang ke sisi Xiaoyan. Bahkan dengan ketabahan mental Zhang Yi, hatinya tidak bisa menahan gemetar ketika dia melihat luka pedang yang mengerikan di dada Xiaoyan yang hampir mencabik-cabiknya. Sulit untuk membayangkan bahwa Xiaoyan telah dengan paksa menghancurkan pedang energi besar yang telah dipadatkan Jian Ming sambil menanggung luka serius seperti itu. Ketika kekuatan spiritual Zhang Yi menyapu bagian tubuh Xiaoyan yang lain, ekspresi di wajah tuanya tanpa sadar menjadi jelek. Bukan hanya luka pedang yang hampir fatal di dadanya. Lebih dari separuh tulang di tubuh Xiaoyan telah hancur. Pada saat yang sama, organ-organ internal di tubuh Xiaoyan juga mengalami berbagai tingkat kerusakan. Hampir separuh meridian di tubuhnya telah rusak. Bahkan darah yang mengalir di pembuluh darahnya hampir sepenuhnya terkuras. Dengan kondisi Xiaoyan saat ini, kemungkinan bahkan orang biasa akan dapat membunuhnya. Namun, pada saat yang sama, ada dua hal lain yang membuat hati Zhang Yi sangat terkejut. Pertama, ketika Zhang Yi memeriksa luka-luka Xiaoyan, dia menemukan bahwa Xiaoyan telah mengonsumsi pil kaisar kelas atas untuk menyembuhkan luka-lukanya. Zhang Yi dengan hati-hati mengingat adegan pertempuran Xiaoyan sebelumnya. Dia tidak punya waktu untuk mengonsumsi pil itu. Dan Zhang Yi tidak melihat Xiaoyan mengonsumsi pil itu. Jika memang begitu, siapa yang telah meminumkan pil itu untuk Xiaoyan? Kedua, selain pil itu, tubuh Xiaoyan sebenarnya memancarkan beberapa jenis api surgawi yang secara terpisah menyembuhkan tubuh dan jiwa Xiaoyan. Hal ini menyebabkan Zhang Yi tanpa sadar merasa iri. Pada saat Zhang Yi mengendalikan tubuh Xiaoyan dan Luo Jin yang terluka parah dan kembali ke pavilion awan tersembunyi, kota Lang Cui, yang telah hancur total, telah menjadi ramai. Dalam waktu singkat, nama Xiaoyan telah terukir dengan kuat di hati setiap orang di kota Hijau Giok. Bahkan wajah para ahli alam bandi dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka mengingat pertempuran besar sebelumnya. Hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Meskipun Xiaoyan tidak menang dalam pertempuran besar sebelumnya, fakta bahwa ia selamat dari serangan seorang Dodi sudah cukup untuk membuat mereka tersentuh secara emosional. Menggunakan tubuh seorang bandi untuk melawan seorang Dodi. Berapa banyak orang di seluruh benua yang dapat mencapai kepahlawanan semacam ini? Paling tidak,
Orang lain yang hadir tidak memiliki keberanian dan kemampuan Xiaoyan untuk menghadapi seorang Dodi, apalagi bertukar pukulan dengannya dalam beberapa hari yang singkat. Berita tentang pertempuran besar Xiaoyan menyebar tidak hanya di kota Hijau Giok, tetapi juga di lebih dari 10 kota dengan berbagai ukuran di wilayah Silin. Dalam sekejap, nama Xiaoyan telah meninggalkan kesan yang sangat dalam di hati kebanyakan orang di wilayah barat. Pada saat yang sama, Xiaoyan juga telah menjadi incaran banyak orang. Bahkan beberapa ahli alam bandi yang membanggakan kekuatan mereka telah mulai mencari Xiaoyan di seluruh wilayah barat. Meskipun mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka akan menghadapi seorang Dodi, mampu mengalahkan pria yang selamat dari serangan seorang Dodi ini dapat dianggap sebagai prestasi besar bagi mereka. Tentu saja, di mata para kultivator wanita itu adalah cerita yang berbeda. Sementara ketenaran Xiaoyan telah mendatangkan banyak pengejar, mata para wanita muda dan cantik itu dipenuhi dengan kekaguman. Bahkan ada beberapa yang telah bertarung karena dia, menyebabkan ketenaran Xiaoyan melambung dengan cepat dalam waktu singkat. Sejak zaman dahulu, wanita cantik sangat mencintai pahlawan. Mungkin itulah gambaran yang tepat tentang Xiaoyan saat ini. Namun, sementara dunia luar ramai dengan berita tentang pertempuran besar Xiaoyan saat ini masih belum sadarkan diri. Wajahnya seperti salju dan tidak ada tanda-tanda dia akan bangun. Jika bukan karena napasnya yang lemah, kemungkinan besar Zhang Yi pun tidak akan berani menjamin bahwa Xiaoyan masih hidup. Xiaoyan telah menderita cukup banyak luka dalam pertempuran besar ini, terutama ketika segel pedang Jianming hampir merenggut nyawanya. Jika bukan karena api surgawi, benda yang menentang surga, yang melindungi esensi Xiaoyan dari bahaya, kemungkinan kekuatannya tidak akan meningkat, bahkan jika dia cukup beruntung untuk selamat. Waktu berlalu dengan cepat dan sebulan telah berlalu dengan tenang. Luo Jin telah pulih. Meskipun ia belum pulih ke kondisi puncaknya, itu hanya masalah waktu. Hal pertama yang dilakukan Luo Jin setelah pulih adalah mencari tetua Luo dari wilayah selatan dan memintanya untuk membasmi keempat sekte. Ini juga merupakan keputusan yang dibuat Luo Jin selama pertempuran besar hari itu. Karena Xiaoyan, ia harus membuat keempat sekte membayar harganya. Sayangnya, meskipun Luo Jin memang mengundang tetua Luo, hasil akhirnya tidak seperti yang diharapkan Luo Jin. Tetua Luo tidak membasmi keempat sekte. Sebaliknya, ia menegur Luo Jin dengan keras. Di bawah tatapan Luo Jin yang agak sedih, wajah Luo Eo tampak serius sepanjang waktu saat ia menatap Xiaoyan. Luka yang dialami Xiaoyan sangat parah, sehingga dia pun tak kuasa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Pada saat yang sama, Luo Eo juga ikut bersukacita atas nama Xiaoyan. Pada saat seperti itu, yang dapat menyelamatkan Xiaoyan bukanlah pil kaisar, melainkan api surgawi dalam tubuh Xiaoyan. Setelah itu, Luo Eo tinggal di kota Hijau Giok selama 2 bulan. Namun, selain pemulihan aura Xiaoyan secara bertahap, tidak ada perubahan lain. 2 bulan kemudian, Luo Eo yang awalnya berencana untuk menunggu Xiaoyan dengan sabar hingga terbangun, terpaksa segera kembali ke wilayah selatan karena sebuah berita yang tiba-tiba. Ketika dia meninggalkan kota Hijau Giok, Luo Jin dengan jelas melihat ekspresi yang sangat muram di wajah tuanya. Ekspresi Luo Eo langsung membuat Luo Jin merasa tidak nyaman. Dia belum pernah melihat ekspresi seperti itu di wajah Luo Eo berkali-kali. Alasan mengapa Luo Eo begitu cepat kembali ke wilayah selatan dengan ekspresi muram seperti itu adalah karena sesuatu telah terjadi pada suku Ro Ginseng. Dalam surat yang diterima Luo Eo dari Qingmu, Qingmu menyebutkan bahwa ketika ia memasuki kedalaman ruang spiritual Ginseng, ia menemukan sesuatu yang seharusnya tidak ada. Karena itulah Qingmu dan Luo Eo menjadi sangat gugup. Itu adalah sepotong kecil kristal hitam pekat yang tampak seperti arang. Bentuknya agak tidak rata, seolah-olah jatuh dari sesuatu. Di bawah penyelidikan Qingmu, ia bahkan mendeteksi aura yang sangat familiar darinya. Dan inilah alasan mengapa ekspresinya berubah setelah mendengarnya. Aura ini berasal dari Heimu, yang telah dibunuh oleh Xiaoyan. Potongan kecil kristal seperti arang ini adalah bagian kecil dari akar spiritual ginseng Heimu. Bersambung ke bab selanjutnya.